Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar penting kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pemerintah telah memberikan penjelasan resmi mengenai tahapan kenaikan gaji aparatur sipil negara dan para pensiunan, sebuah kebijakan strategis yang diarahkan untuk dapat direalisasikan pada tanggal 30 Desember. Informasi ini bersifat penting dan menyangkut kepastian yang selama ini ditunggu oleh para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para abdi negara yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk bangsa dan negara. Pada kesempatan ini kami hadir dengan penjelasan yang disusun secara tenang, runtut, dan mudah dipahami. Insya Allah, seluruh informasi akan kami sampaikan secara lengkap, jelas, dan terstruktur, agar tidak ada bagian yang terlewat dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat pensiunan. Dengan izin Allah, laporan ini merupakan rangkuman perkembangan paling utuh hingga saat ini. Disampaikan dengan gaya siaran resmi yang menekankan ketenangan dan kejelasan, agar Bapak dan Ibu dapat mengikuti setiap penjelasan dengan nyaman. Kami memahami bahwa bagi para pensiunan, kepastian dan kejelasan jauh lebih menenangkan daripada kabar yang simpang siur. Selanjutnya, mari kita pahami gambaran besar dari isu yang telah menjadi perhatian selama beberapa bulan terakhir. Kenaikan gaji pokok dan pembayaran rapel menjadi harapan besar bagi jutaan pensiunan. Setelah pernyataan pemerintah disampaikan beberapa waktu lalu, muncul banyak pertanyaan lanjutan. Tidak hanya soal besaran kenaikan, tetapi juga bagaimana proses anggaran berjalan hingga dana benar-benar dapat diterima. Berikut ini kami sampaikan penjelasan yang lebih menyeluruh. Setiap kebijakan kenaikan gaji, sekecil apapun, harus melalui prosedur yang panjang dan ketat. Pemerintah tidak dapat langsung mencairkan dana tanpa melalui tahapan penghitungan fiskal, penyesuaian data penerima, pembahasan lintas kementerian, serta pengesahan dalam dokumen anggaran negara. Proses ini dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan adil dan berkelanjutan. Dalam beberapa waktu terakhir, berkembang berbagai perkiraan mengenai besaran kenaikan. Angka yang disebutkan beragam, mulai dari 12% hingga 18% atau lebih untuk kelompok tertentu. Harapan pun tumbuh di tengah para pensiunan, terutama karena biaya hidup terus meningkat. Harga kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan transportasi menjadi beban rutin yang dirasakan banyak keluarga pensiunan. Seorang pensiunan aparatur sipil negara pernah menyampaikan bahwa kenaikan pensiun bukan soal kemewahan, melainkan upaya menjaga keseimbangan hidup. Penghasilan yang stabil sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tetap mandiri tanpa harus terlalu bergantung pada anak dan cucu. Suara-suara seperti inilah yang menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan. Namun demikian, perlu kami tekankan bahwa angka-angka tersebut hingga kini masih berupa perkiraan. Pemerintah belum mengumumkan persentase final secara resmi. Yang dapat dipastikan adalah bahwa mekanisme anggaran telah berjalan sesuai ketentuan dan saat ini berada pada tahap akhir. Perlu dipahami pula bahwa jumlah pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Indonesia sangat besar. Karena itu, setiap kenaikan 1% saja berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Inilah sebabnya pemerintah bersikap hati-hati dan terukur, memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kami perlu meluruskan pemahaman yang masih keliru di masyarakat. Lembaga seperti Taspen dan Asabri bukan pihak yang menentukan besaran atau jadwal pencairan. Keduanya bertugas sebagai pelaksana pembayaran, sementara seluruh kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebelum disahkan dalam anggaran negara. Selanjutnya, mengenai jadwal pencairan rapel. Target yang diarahkan adalah tanggal 30 Desember. Tanggal ini disusun berdasarkan kesiapan administrasi dan anggaran. Banyak pihak menilai target tersebut semakin kuat, meskipun tetap menunggu pengumuman resmi. Biasanya, ketika pemerintah telah melakukan simulasi pembayaran, itu menandakan bahwa proses sudah mendekati tahap akhir. Bapak dan Ibu juga perlu mengetahui bahwa pencairan rapel umumnya dilakukan secara bertahap. Tidak semua penerima menerima dana pada hari yang sama.
Tahapan ini bertujuan menjaga ketertiban, akurasi data, dan kelancaran sistem pembayaran. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah mengenai jumlah rapel. Jika kenaikan berlaku sejak awal tahun dan pencairan dilakukan pada akhir tahun, maka rapel dapat mencakup beberapa bulan sekaligus. Hal inilah yang membuat banyak pensiunan berharap sembari menunggu kepastian resmi. Seorang pensiunan TNI menyampaikan bahwa rapel yang diterima kelak ingin ia gunakan untuk kebutuhan kesehatan dan perbaikan rumah. Cerita-cerita sederhana ini menggambarkan bahwa kebijakan ini sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari para pensiunan. Dari sisi pembahasan anggaran, dukungan dari DPR terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur negara terlihat cukup kuat. Pemerintah menyadari bahwa meskipun inflasi dijaga, penyesuaian pendapatan tetap diperlukan agar daya beli pensiunan tidak terus menurun. Lalu, apakah rapel benar-benar akan cair pada 30 Desember? Jawaban paling berimbang adalah bahwa target tersebut sangat memungkinkan untuk direalisasikan selama tidak ada kendala besar dalam proses akhir administrasi. Seluruh indikator saat ini mengarah ke sana. Biasanya, pengumuman resmi dilakukan tidak lama sebelum pencairan. Menjelang tanggal target, berbagai persiapan teknis di tingkat pusat dan daerah mulai terlihat. Ini menjadi tanda bahwa proses sudah berada di tahap akhir. Dengan izin Allah, apabila tidak ada perubahan signifikan dalam kondisi anggaran, maka target tersebut insya Allah dapat diwujudkan. Pemerintah ingin memastikan semuanya berjalan tertib, aman, dan sesuai hukum yang berlaku. Alhamdulillah, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, dan kelapangan rezeki kepada seluruh pensiunan yang telah berjasa bagi negeri ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersabar dan menjaga harapan. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan, agar tidak tertinggal informasi penting berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menghadirkan pembaruan resmi dan terpercaya dalam siaran-siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.